Ada hidayah soleh ya baik belum tentu. Mungkin Allah cuma tutup aib saya saja sehingga tidak tampak pada anda. Di antara tandanya anda berubah jadi lebih baik. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat anda. Kalau anda sudah dijaga oleh Allah, jangan keluar dari penjagaan itu. Sayang. Lewat, lihat aurat terbuka, astagfirullah. Masya Allah. Lisan anda astagfirullah, tapi mata anda nggak berpaling. Itu yang tidak tepat. Lis-saghair minas sayyi'at, maka akan dihapuskan, dijaga dari berbuat yang kecil-kecil yang keliru, termasuk yang menimbulkan keburukan. Liqaulihi ta'ala, yang itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada dalil. Kalau anda mengatakan keterangan Allah, mana dalilnya? Kita lihat. Ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 31. Posisi paling kanan nanti bisa anda lihat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Masya Allah. Kita lihat nanti. In. Apa itu in? Baik, saya terjemahkan dulu dengan kalimat umum, baru kita lihat segi gramatikalnya untuk mendapatkan keindahan bahasa Al-Quran. Baik. In tajtanibu, jika kalian mampu menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang bagi kalian untuk mengerjakannya, nukaffir ankum, maka dengan itu kami akan hapuskan dari kalian sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian. Masya Allah. Ini kalimatnya tidak hanya menyebutkan saghair, tapi langsung sayyi'at. Sayyi'at. Dari kata sayyi' dijamakkan sayyi'at. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Artinya semua. Jadi kalau Allah sudah berkenan menghapuskan dosa-dosa dari kita, maka keburukan-keburukan kita akan ikut hilang. Makanya ciri orang yang bertobat kepada Allah, kalau benar tobatnya, di antara tandanya sifat buruknya akan hilang. Ya, sedikit demi sedikit hilang. Demi Allah saya katakan tidak ada manusia sempurna, teman-teman. Gak ada yang sempurna. Belum tentu orang soleh sekarang tidak punya masa lalu yang kelam. Ayo kembalilah kepada Allah. Jangan mengira anda soleh, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan diri anda suci. Ada hidayah soleh ya baik belum tentu. Mungkin Allah cuma tutup aib saya saja, hamdallah, sehingga tidak tampak pada anda. Tutup. Jadi ketika anda merasa berbuat salah, selalu ada peluang pintu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika anda merasa baik, jauhi itu, karena mungkin anda terjebak dalam kesalahan. Jadi jika anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera anda berlomba dengan para pendosa untuk berubah jadi lebih baik. Istighfar. Kalau anda sudah istighfarnya benar, mohon ampun kepada Allah, dosa sudah dihilangkan, di antara tandanya anda berubah jadi lebih baik. Lebih santun, lebih senang ke masjid. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat anda. Dekati Allah dengan kebaikan. Sempurnakan. Ingat betul, tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Ketika anda berbuat salah, kemudian ada tanda untuk kembali kepada Allah, itu tanda cinta Allah. Dekati Allah, berubah. Mudah-mudahan selalu ingat, kita akan wafat kapanpun. Ketika anda ingat itu, maka ada dorongan kita untuk berubah insya Allah. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman, kalau sudah kita dapatkan itu, Masya Allah, wa nudkhilkum mudkhalan kariba, dan Allah akan masukkan anda ke tempat masuk yang mulia. Ya, jadi bisa diartikan dalam fase dunia, sikap anda lebih mulia, tutur anda lebih mulia, sikap anda lebih mulia, dan bisa diartikan dengan fase akhirat, ditempatkan di tempat mulia di akhirat, di jannahnya. Dan tidak sedikit dulu di masa sahabat Nabi, ada orang-orang tindakannya begitu luar biasa. Banyak maksiatnya. Kalau orang Bandung bilang baragajul katanya, ya, banyak sekali keburukan dan sebagainya, segala halnya gitu kan. Tapi Masya Allah, inilah dia, maut tidak pilih-pilih kapan datang. Begitu muncul tanda untuk berubah, tergerak dia berubah. Bersyahadat kepada Nabi, berjanji untuk tidak mengulangi. Naik ke atas untanya, begitu naik untanya kepeleset, jatuh ke lubang, dia ikut meninggal. Baru mau berubah, taubat, masuk Islam, bersyahadat, meninggal. Kata Nabi, ini manusia paling beruntung, tidak bercampur keimanan dengan kezaliman. Maksudnya masuk Islam, meninggal dunia, tidak ada peluang berbuat maksiat. Ini beruntung sekali. Kita tidak tahu teman-teman, siapa yang pernah berbuat maksiat besar saat ini. Tapi terbuka peluang untuk bertobat, anda jangan tunda. Begitu ada peluang bertobat kepada Allah, siapa tahu ini hari terakhir antum, pagi terakhir antum. Pernah ada seorang ibu, Masya Allah, saya pertama datang ke Bekasi, kemudian mengajar. Ada majlis ta'lim, ya, namanya Salsabila. Satu kali di majlis ta'lim ini,
bergabunglah seorang perempuan. Ya, dia dari pramugari asalnya. Talim pertama ada, talim yang kedua tidak ada. Lalu di bulan berikutnya teman-temannya di belakang ada yang menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Ustaz, kawan kita yang baru bergabung itu sedang sakit, dirawat, dan ini dikabarkan sedang kritis. Ya, kena cancer dia, cancer gitu kan. Kemudian, ya insya Allah kita doakan nanti setelah selesai. Begitu di pertengahan kajian, agak semakin kencang tangisannya. Kenapa? Ternyata kawan kita tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malamnya, malam Jumat Pak, Masya Allah, kami datang ke rumahnya untuk bertakziah. Dilihat, Masya Allah, antum tahu apa yang terjadi? Baru ikut taklim pertama kali, ya, sekali baru ikut taklim itu, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu apa yang terjadi? Saking sayangnya Allah kepada perempuan ini, sudah di penghujung masa hidupnya dia mau berubah, ya, kemudian dia mau ikut taklim, dia kenakan hijabnya dengan baik, dikasih sakit oleh Allah. Ini sakit itu cuma pengantar saja pada kematiannya. Dirawat di rumah sakit, diisolasi dari manusia. Sudah. Bukankah saat sakit banyak beristighfar kepada Allah? Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Dalam keadaan tobatnya tidak diberi kesempatan. Kalau dalam bahasa manusia nggak sembuh, bukan. Dalam bahasa yang lain, diisolasi supaya tidak bersampur lagi dengan manusia pada umumnya. Karena dosanya sudah terampuni, ditutup oleh Allah supaya lisannya tidak berkata maksiat lagi, supaya matanya tidak melihat yang haram lagi. Dijaga di situ sampai wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Segala perangkat hidupnya itu tidak bisa berbuat maksiat lagi. Maka malamnya teman-teman, siapa yang datang? Orang-orang saleh. Saya jadi saksi saat itu. Demi Allah saya jadi saksi. Yang datang teman-teman taklimnya, teman-teman seprofesinya belasan tahun dia berkarir, itu nggak ada yang datang kecuali 1-2 orang dan karangan bunganya. Yang datang teman-teman perempuannya yang saleh, suami-suaminya malam Jumat. Kemudian Masya Allah dikuburkan dalam keadaan baik. Yang datang orang-orang baik, anaknya berubah jadi baik. Masya Allah, kalau Allah sudah berkenan menjadikan seseorang berubah jadi lebih baik, saya katakan, saya iri pada perempuan ini. Iri saya. Saya masih hidup sampai sekarang, masih terbuka kesempatan berbuat maksiat. Perempuan ini Masya Allah mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi hidupnya husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu siapa yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena itu antum mesti hati-hati. Kalau antum satu kali teringat untuk berbuat maksiat, bayangkan pada saat itu antum akan meninggal dunia. Maka itu akan lebih mudah membuat diri kita untuk bertobat.